saya Firla dari Sosiologi UNESA tahun 2018 ingin sedikit membahas tentang teori postmodern, yaitu dari tokoh Jean Baudrillard. Jean Baudrillard merupakan tokoh sosiolog dan filsuf yang aktif juga sebagai seniman, fotografer, komentator politik, dan lain sebagainya yang lahir di Reims, sebelah timur Laut Perancis pada tahun 1929. Baudrillard sendiri merupakan cucu petani dan anak pegawai sipil negara. Pemikirannya terpengaruh oleh pandangan semiologi atau semiotika yang di KBBI itu berarti ilmu tentang lambang dan tanda. Jean Baudrillard sendiri masuk aliran post-Marxis sebab mengkritisi Marxisme ortodok yang dengan absennya keikutsertaan tanda dalam proses dialektika material. Di sini maksudnya Marxisme ortodoks itu menempatkan modal segala-galanya sebagai penentu kelas dari kepemilikan alat produksi. Sedangkan Baudrillard itu menemui bahwa modal itu tidak berarti apa-apa sebab penentu kelas yaitu dari apa yang dikonsumsi. Jadi mode of production dari Marxisme ortodoks sudah berubah menjadi mode of consumption. Nanti kita akan bahas mengenai hiperrealitas, tapi sebelum kita menuju ke situ, saya ingin menyinggung dua konsep lainnya. Yang pertama adalah simulasi. Simulasi itu zona ekstasi terhadap simbol yang mengonstruksi pikiran imajiner. Artinya, simulasi mengalihkan kebutuhan, need, menjadi keinginan, desire, dari masyarakat dalam menempati posisi lebih. Atau ia mendapatkan prestis melalui ciptaan produk imajinernya. Yang kedua itu ada simulakra. Simulakra itu kontrol manusia melalui pengulangan kepalsuan, tanda, dan penanda. Simulakra berarti makna atau utilitas dari suatu produk itu bukan menjadi preferensi konsumsi utama. Akibatnya konsumsi menjadi gaya hidup melalui pengulangan tanda dan petanda yang diberi bumbu kepalsuan. Yang mana suatu produk yang sifatnya abstrak itu menjadi konkret. Memang sangat diperlukan itu urgensinya. Baru kita masuk ke hiperrealitas. Hiperrealitas merupakan kondisi manusia terperangkap pada ruang yang mendahului realitasnya. Pelampauan kebenaran itu dapat kita ilustrasikan pada kepercayaan lebih kepada gambar peta yang ada di peta daripada teritorial asli wilayah penangkapan dari peta itu sendiri, yang belum tentu sama karena ada kemungkinan untuk berubah karena faktor tata ruang kota maupun faktor alamnya. Yang besarnya berarti nyata dan benar itu udah sangat tipis dengan fantasi dan kepalsuan. Mungkin kemudian kita bisa masuk ke tahap hiperrealitas. Yang pertama, based on reality. Based on reality ini produksi dari apa yang memang ada. Kemudian reproduce endlessly, mulai masuknya tanda dan petanda. Jadi tadi ada pengalihan makna yang sesungguhnya dari produk yang dikonsumsi masyarakat. Kemudian ada new reality, realitas simulasi yang tentunya berjarak dengan realitas benarnya baru masuk ke hiperreality, dunia baru saat manusia telah terjebak pada kepalsuan. Ini mungkin kita bisa sedikit bahas, itu lewat Disneyland, hiperreality Disneyland. Yang pertama, kita bisa menemui ikon kastil dan kerajaan itu memang ada nyatanya gitu kan. Tapi setelah itu dimasuki bumbu percintaan dengan kedatangan pangeran yang ia akan memberikan semuanya untuk cintanya. Itu menjadi cerita dongeng yang kita anggap yaitu dekat dengan kita, yang justru itu akan membuat kita terjebak
bahwa kita memang dan atau akan mengalami kehidupan seperti itu yang nyatanya ya kisah cinta percintaan, kisah percintaan itu ada kekurangannya, ada konflik dan lain sebagainya yang nggak sebening sepatu Cinderella itu sendiri. Jadi udah cukup gitu aja. Dan yang terakhir, jangan lupa like, dislike, share, komen dari channel Sosiologi TV. Oke, sekian. Dadah.